Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad atallah wa man asani faqad asallah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita pada kajian salat kita. Kali ini kita masuk pada episode ke-8 dengan topik membaca doa iftitah. Insya Allah cara Rasul membaca doa iftitah ada beberapa cara, beberapa macam dengan berdasarkan pada hadis-hadis yang sahih atau makbulah yang perlu kita belajar pada kesempatan ini. Mari kita mulai. Namun sebelum itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Maha Kuasa, agung, tinggi dan Maha mendengar serta Maha melihat. Salawat dan salam buat Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan suri teladan beliau, syafaatnya pada akhirnya kita bisa peroleh. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai. Membaca yang pertama doa iftitah itu yang dibaca oleh Rasul SAW adalah Allahumma ba'id dan seterusnya. Bunyinya demikian. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilli khotoyaya bil ma'i wath-thalji wal barada. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari segala kesalahan sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air, salju dan embun. Doa ini dipakai oleh Rasulullah SAW. Kita akan dapatkan dari hadis berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Hadisnya demikian. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskuntu bainat takbiri wa bainal qiraati iskatatan qala ahsibuhu qala hunayyatan faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqini minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma wasil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barada. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata adalah Rasulullah SAW diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Sesaat rawi mengatakan, saya kira ia, Abu Hurairah bilang, mengatakan sejenak. Saya, Abu Hurairah, bertanya, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, saat engkau diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah, apa yang Anda ucapkan? Beliau menjawab, Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Jemaah rahimani rahimakumullah. Ini dasar hadis yang pertama dengan arti sebagaimana yang kami sudah bacakan tadi. Kemudian ada cara lagi yang berikut, lafal yang lain yang sedikit berbeda. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqini min khotoyaya kama yanaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal
ma'i wal barad. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari segala kesalahan diriku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air, salju, dan ambon. Berdasarkan bacaan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Hadisnya berbunyi demikian. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qabbara fi sholati sakata hunayyatan qabla an yaqra'a faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ra'aita sukutaka baina takbiri wal qiraati ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas Allahumma silni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Rawahu Muslim. Ini maknanya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat, ya Allah. Bersihkanlah diriku dari segala kesalahan diriku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air salju dan ambon. Hadis riwayat Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bacaan yang kedua, Rasul menggunakan wajah tu wajahiyah dan seterusnya. Dan ini hadisnya panjang. Kita mesti baca lengkap dengan maknanya. Bacaannya adalah wajah tu wajahiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin au wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bidzanbi faghfirli dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini bermakna, kami ulangi, hadis ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abu Thalib, riwayat dari Abu Daud. Riwayatnya sebagai berikut. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qabbara thumma qala wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bidhanbi faghfirli dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini la ahsanil akhlaqa la yahdi la ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu sayyaha illa anta labbaika
وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Maaf. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini berarti dari Ali bin Abu Thalib diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Rasulullah SAW berdiri hendak melaksanakan salat. Beliau bertakbir kemudian mengucapkan, wajahtu wajahiyya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbika faghfirli dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang bermakna kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan taat, dan saya tidak termasuk golongan orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah seluruh sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan oleh karena itu saya diperintahkan dan saya termasuk golongan orang-orang muslim. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau Tuhanku dan saya hambamu. Saya telah berbuat aniaya terhadap diriku dan saya telah mengetahui akan dosa-dosaku. Maka ampunilah semua dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali hanya Engkau. Maka berikan petunjuk kepada saya, kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada yang terbaik kecuali hanya Engkau. Dan jauhkanlah saya dari segala kejelekan. Tidak ada yang dapat menjauhkan diri saya dari kejelekan kecuali hanya Engkau. Aku penuhi seruanmu, aku penuhi perintahmu, dan kebaikan seluruhnya di tanganmu. Dan kejelekan tidak ada kepadamu. Aku senantiasa denganmu, dan kepadamu saya kembali. Engkau yang maha memberi barokah dan maha tinggi. Dan saya mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada lagi hadis berdasarkan hadis dari Abi Thalib, riwayat Muslim. An Ali bin Abi Thalibin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati qala wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi waghfirli dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'ala laita astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawah Muslim.
Dari Ali bin Abi Thalib riwayatkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya beliau melaksanakan sholat, beliau mengucapkan ucapan wajah tu wajahia yang panjang tadi, dan kalimat ucapan itu mengandung makna. Setelah pada kata akhir katanya wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaika, artinya kuhadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan taat, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan oleh karena itu saya diperintahkan dan saya termasuk golongan orang-orang muslim. Ya Allah, Engkaulah Maha Kuasa, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Saya telah berbuat aneh terhadap diri saya, terhadap diriku, dan saya telah mengetahui akan dosa-dosaku. Maka ampunilah semua dosaku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali hanya Engkau. Maka berikan petunjuk kepada saya kepada akhlak yang terbaik, dan tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada yang terbaik kecuali hanya Engkau. Dan jauhkanlah saya dari segala kejelekan. Tidak ada yang dapat menjauhkan diri saya dari kejelekan kecuali hanya Engkau. Aku penuhi seruanmu, aku penuhi perintahmu, dan kebaikannya seluruhnya di tanganmu. Dan kejelekan tidak kepadamu. Aku senantiasa denganmu, dan kepadamu aku kembali. Engkau yang maha memberi barokah dan maha tinggi, dan saya mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Itulah dua buah hadis yang menerangkan bahwa Rasul pernah membaca dengan doa itu. Lalu yang ketiga, Rasul juga membaca doa yang ketiga, yaitu membaca Allahu Akbar kabiran. Mari kita perhatikan hadisnya. Mari kita perhatikan isi doanya. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagai berikut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala bainana nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qaumi Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qailu kadza wa kadza. Qala rajulun minil qaumi ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha wa futihat laha abwabus sama'i. Qala Ibnu Umar ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa dia berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang laki-laki dari jemaah mengucapkan Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya, ya Allah, maha besar demikian rupa dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa yang mengucapkan ucapan doa demikian tadi? Lalu seorang laki-laki dari jemaah menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, saya takjub kepada ucapan itu karena lantaran doa itu dibuka pintu-pintu langit. Ibnu Umar berkata, saya tidak meninggalkan mengucapkan doa itu sejak saya mendengarnya dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah cara yang dilakukan Rasul membaca doa iftitah. Jadi tidak hanya satu doa iftitah yang dibaca, antara kalimat Allahumma ba'idni dengan kalimat wajah tu wajahiyah
dengan kalimat Allahu Akbar kabira. Tiga-tiga itu boleh dipakai dalam sholat kita sebagai doa iftitah. Jadi kalau dengar dalam pergaulan hidup kita tentang ada orang sholat membaca dengan Allahumma baik, itu juga benar hadisnya sahih. Ada yang membaca wajah tu wajahnya, itu juga benar hadisnya sahih. Ada yang membaca Allahu Akbar kabira, itu juga benar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dengan mendengar tiga berita gembira hadis Rasulullah SAW yang sahih al maqbulah ini menambah wawasan kita bahwa tiga-tiga bacaan itu diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Silakan kita pakai mau yang mana yang lebih rasa nyaman buat kita, atau tiga-tiga setiap sholat selang-selang memakainya, karena semua kedudukan hadisnya sahih semua. Itulah cara Rasul membaca doa iftitah secara sir atau lirih itu. Semoga ada manfaatnya, lebih kurang mohon dimaafkan. Kita belajar terus pengkajian sholat kita, mendalami bacaan-bacaan gerakan-gerakan sholat kita. Mudah-mudahan makin ke sini perjalanan hidup dengan sholat ini betul-betul mendapatkan inna sholat tanhanil fahsya'i wal munkar. Betul-betul merubah perilaku kita dari yang tidak baik menjadi yang baik. Karena sholat itu adalah amal hisapan Allah yang paling pertama sebelum amal perbuatan. Maka hati-hati dengan sholat, hati-hati dengan sholat. Pelajari, kajilah dan tekuni sholat dengan baik agar mendapat kekhusyuan mendekati sholatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nasrum minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.